Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa Masjid TV, para penonton dan sahabat ngopi dimanapun Anda berada. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa bersua kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tercurahkan dari Nabi Agung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memberikan kemudahan hidup di dunia dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya, amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Masjid TV, para penonton dan sahabat ngopi dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa bersua kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah sampai di episode yang ke-138. Seperti biasa di episode kali ini saya ditemani teman ngopi saya, ini ada Mas Aldi. Assalamualaikum Mas Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas. Kabarnya sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oke, Mas Anis gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Nah, malam ini kita akan bahas apa nih Mas Anis? Malam ini kita akan membahas tentang sesuatu yang belum pernah kita rasakan. Oh, belum pernah kita rasakan ya. Apa itu kira-kira Mas Anis? Tentang kematian. Wah, kematian. Ini kalau kita bahas kematian kayaknya pas sih buat kita Mas Anis, karena kan yang paling ditakuti oleh jomblo-jomblo kayak kita itu kematian ya Mas Anis. Jadi belum ada pasangan tapi sudah camat gitu kan, calon mati. Nah. Tapi ada juga ulama yang ternyata sampai akhir hidupnya itu juga nggak menikah Mas Anis, jomblo. Tapi kan ulama, nah, kita bukan ulama. Nah, tapi gini Mas Aldi, kalau bicara tentang kematian, ini kan juga ada korelasi tentang tradisi kita, terutama di Indonesia itu kan ada tradisi ziarah kubur. Ya, ziarah kubur. Baik ziarah itu ke orang tua yang sudah meninggal atau ke makamnya para wali-wali. Kalau ke makam mantan gimana Mas? Ke makam mantan enggak apa-apa, kan untuk mendoakan ya. Mendoakan. Nah, tapi apakah kematian ini seperti apa kan kita belum pernah merasakan. Nah, nanti mungkin kita akan mengundang tamu, seorang guru, dosen, juga kiai muda. Pakarnya juga mungkin. Nah, pakar juga, pakar sarkop mungkin ya. Sarjana itu. Ya. Nanti kita akan bincang-bincang tentang apa itu kematian dan apa itu makna dari kematian dan apa tujuan kita itu ziarah kepada makam wali. Apakah hanya sebatas kita itu mendoakan atau bisa dijadikan sebagai wasilah kita untuk bisa dekat dengan Allah, kan begitu. Atau kita langsung undang Mas ya? Ya, langsung undang aja Mas Anis. Kepada beliau Ustadz Kiai Tajuddin Arafat, monggo bisa gabung bersama kami. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Alhamdulillah. Mas Kiai, kabar pripun? Alhamdulillah sehat semua. Ya? Mas Aldi juga sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kita ketemu kemarin terakhir di kampus UIN, nggih. Oh iya, ya. Acara apa itu? Acara peresmian Wali Songo Center. Itu juga ada kaitannya dengan kuburan mungkin. Lah kalau dikata soal Wali Songo ya semuanya ya kuburan semua, ada semua. Kemarin jenengan aktif sekali karena jadi koordinator lagi Pak Syai. Saya bagian dari tim pengembangan Wali Songo Center. Nah ini pas Mas Aldi, sesuai dengan tema. Apa temanya itu? Tentang kematian dan ziarah kubur. Nah, mungkin nanti jenengan bisa menyampaikan tentang apa itu filosofi kematian dan apa makna dari ziarah kubur, karena ini kan banyak sekali orang yang ziarah kubur. Oke. Nah, monggo ya Syai. Oke, saya awali dengan beberapa dalil tentang apa pentingnya mengingat kematian atau pentingnya belajar tentang kematian. Yang tadi sempat di belakang pas saya mau masuk dengar dari Mas Aldi itu yang satu diantaranya ditakuti oleh para jomblo. Tidak hanya jomblo Mas, semua nikah ya, semua yang masih hidup tetap takut kematian. Ya. Pertanyaannya itu adalah kematian itu kalau dalam bahasa agama itu bahkan coba kalau yang pas talqin itu, talqin itu kan modinnya itu bilang al mautu haqqun gitu. Kematian itu hak.
dalam bahasa agama kata hak itu diperuntukkan kepada suatu kebenaran yang dia benar secara mandiri, tidak butuh pembuktian luar. Itu kebenaran mutlak. Nah, kalau dalam bahasa sederhananya kebenaran mutlak. Maka Allahu hakun, Allah itu hak, kebenarannya tidak butuh pembuktian dari luar. Mau mukmin ya monggo, nggak mau mukmin ya silahkan. Itu namanya pasti itu ada dan itu benar. Kematian pada level seperti itu bisa dipahami sama. Anda mau percaya mati ya mati, Anda nggak mau percaya mati ya Ya mati juga. maka sama dengan 1 tambah 1 itu 2. Anda mau tanya anak TK sampai ke profesor, ada nggak profesor udah punya temuan baru 1 tambah 1 nggak mau 2? Nggak ada. Jadi koheren, nyambung, selaras dengan semua kenyataan dalam kehidupan. Maka al-mautu hakun itu di sana. Nah, ketika itu sebuah kebenaran yang tidak bisa kita pungkiri, kenapa harus ditakuti? Nah, kenapa harus takut tadi ya? Kenapa harus takut? Anda takut juga mati, nggak takut juga ya mati. Mungkin karena ini Mas Yai, ada cerita-cerita tentang hal-hal yang menakutkan, yang menyeramkan ketika kita sudah meninggal itu. Gimana itu Itu korelasinya? nanti Ibnu Sina bisa jawab. Nanti Ibnu Sina kan kita diskusinya ziarah kubur, kematian, tapi ya sedikit agak beda lah. Soal apakah ziarah kubur itu boleh atau tidak, atau tidak, capek lah. Iya, Sering betul. kayaknya. Kita cari yang kita kemudian bisa lah belajar, mengetahui atau makrifah tentang kematian melalui ziarah kubur dan seterusnya. Itu landasannya gini, di Quran Allah mengatakan di surat apa itu ya, Al-Mulk ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk ujian bagi kita. Logikanya selama ini yang kita pahami, yang diuji itu yang hidup apa yang mati? Yang hidup. Tapi kenapa Allah mengatakan khalaqal mauta wal hayata? Allah menciptakan kematian itu juga menjadi bagian dari ujian kita. Berarti mati pun juga mesti dapat ujian. Maka harus dipelajari itu kematian. Jangan hanya belajar soal hidup. Kita seringnya belajar soal hidup tapi lupa kematian. Belajar soal kematian. Motivasi untuk hidup tuh ya. Padahal dalam kematian itu ada ujian juga loh. Tidak dalam hidup toh. Ya itu syaratnya itu. Kemudian 2 isyaratnya lagi dari Rasul. Kalau dari Quran ini Rasul. Rasul mengatakan aktsiru dzikra hadimal ladzat atau kamakol. Rasul satu saat berkata kepada para sahabat itu, perbanyaklah kalian menyebut atau mengingat sesuatu yang tidak mengenakan kenikmatan, yang bisa menghilangkan kelezatan. Kemudian para sahabat bertanya, apa itu ya Rasul? Al-maut, kematian. Berarti kalau kayak bahasa anak sekarang itu keluar dari zona nyaman. Kita kan nyamannya maka gitu. kematian itu jangan kemudian dipahami lepasnya roh dari jiwa. Mati itu lapisannya banyak. Ajal dalam bahasa yang lain itu ya lapisan keluar dari zona satu ke zona yang lain. Itu bisa dikatakan. Itu kan katanya ada kita masuk ke alam lain itu kan, alam barzah atau bahasa lain itu. Ya alam barzah itu dalam bahasa perpindahan dimensi jasadiah kita ke aspek yang sifatnya rohani, roh itu. Tapi dalam makna yang lebih umum, kata kematian itu setiap hari kita alami. Seperti apa contohnya? Contoh. Enggak, contoh dalam kehidupan kita. Kita itu pasti akan mati dalam aspek dimensi muda. Karena kita harus berpindah pada dimensi Tua. Barzah itu kan masa penantian, persiapan diri untuk perpindahan. Transisi itu harus. Nah, maka peralihan itu ya. Maka ini sepertinya kenapa kemudian kita harus meyakini betul bahwa alhamdulillahi rabbil alamin. Allah itu segala puji bagi Allah yang merawat sekian dimensi alam. Alam kita enggak hanya alam dunia, kemudian ada alam barzah, ada alam akhirat. Enggak. Alam dunia ini lapisannya juga banyak. Kegaiban yang dalam diantara kita, saya nggak tahu di belakangnya Mas Anies dan Mas Aldi kan kegaibannya yang saya nggak tahu banyak sekali. Iya. Mahasiswa itu ada frekuensinya berapa? Maksimal standarnya 10 tahun kalau sekarang, 10 semester. 5 tahun kalau yang zaman Mas Anies masih berapa? 14 semester kan? Iya, masih 12 semester. Masih 12 semester, 14 semester. Sekarang itu kalau nggak salah 10 semester, 5 tahun. Itu masa kematiannya. Masa kematian.
Jadi kan logikanya sama. Iya, Kita itu iya, masuk kuliah, tambah semester bukan tambah senior dalam artian tambah panjang umurnya, enggak, tapi tambah pendek. Oke. Itu yang waktu terukur aja kematiannya bisa diprediksi. Nah ini Allah gak kasih kabar kematian kita dalam dimensi yang lain ini. Iya, ya. Itu gambarannya. Itu ada batasan itu, Nay. Ya, maka Rasul tadi Rasul itu menyitir aja itu. Kalau kamu ingin hidup waras, maka perbanyaklah sesuatu yang tidak mengenakkan dirimu kalau kau itu sebut kematian. Kalau nggak percaya, Mas Aldi kalau punya teman semesternya semester senior, semester 10 atau semester 11 tanya, skripsinya gimana? Enak enggak? Nggak enak. Karena itu tanda kematiannya. Kan dia harus Oke, iya. Nah, jadi isyarat itu pakai ini apa? Makrifat tentang kematian itu harus kita ketahui. Termasuk ini, Mas Yai, ketika jomblo kemudian menuju ke pasangan itu tanda Pasti ada. Pasti ada. Mungkin udah umur 30 lebih terus ditanyain nikah itu kan juga nggak enak kan. Karena ada dimensi harus dia pindah tapi belum bisa pindah. Oke. Itu termasuk dimensi yang harus Banyak. Alasan kenapa kita harus tahu tentang kematian. Makrifat kematian itu banyak. Sayyidina Umar mengatakan kafa bil mauti wa'idha. Ada yang versinya Imam Tabrani itu adalah hadis Rasul meskipun sangat dhaif ya. Kafa bil mauti wa'idha. Cukup bagimu sebagai apa? Pitutur nasihat adalah kematian. Intinya apa? Kita sering lupa bahwa kematian itu perlu diilmoni. Ya, sekarang gini Mas Yai, kira-kira ilmu kematian yang seperti apa yang harus kita tahu? Nah, sekarang saya mau ke sana. Oke, siap. Ilmu kematian seperti apa yang kita belajar? Nah ini menarik Itu nih. maksudnya dari Mas Aldi tadi. Apakah pantas kemudian rasa takut itu harus muncul dalam Hidup. kematian? Oh, dalam kematian. Takut mati itu Iya, apakah iya. satu yang rasional atau enggak? Satu dalam bahasanya Ibnu Sina ya satu yang masuk akal atau enggak? Takut dengan kematian. Ada saya punya dua literatur tentang bicara soal kematian nanti. Semuanya dari Ibnu Sina. Biar nanti bisa fokus ke sana saja. Dan ada sedikit mungkin saya bantu nanti untuk menguatkan jagungan kita. Nanti kita pakai Ibnul Qayyim juga. Yang dimensinya semuanya sama. Ini saya awali dari ada dua ini. Ini risalah tipis-tipis Mas. Ini buat jagungan cocok memang. Yeah. Ini aja. Ini satu risalah tentang menolak kegundahan dari kematian. Judulnya sudah gitu. Risalah fi daf'il ghammi minal maut. Jadi suratan kecil. Risalah itu dalam tradisi penulisan di dalam para ulama itu risalah itu lembaran kecil, catatan-catatan kecil oleh para ulama yang kemudian dibukukan. Tapi agak beda kasusnya kalau itu Imam Syafi'i. Risalahnya terlalu tebal itu risalahnya. Sampai berjilid itu. Tapi kalau risalah para ulama, risalah Ibnu Sina, risalah Imam Ghazali, itu paling sekitar kalaupun maksimal 100 halaman. Kalau dibuat tulisan itu. Jadi, kayak artikel gitu ya. Artikel kecil ya, kalau kita bahasanya artikel. Kalau kitab memang tebal-tebal. Nah, ini ada dalam Rosailnya Ibnu Sina, saya copy yang memang yang kita untuk materi diskusi kita kan jagungan kita. Itu di sini nih. Dan itu mukadimahnya nyinggung apa yang dari Mas Aldi tadi itu. Jadi gini. Lamma kana adzuma yulhaqul insan minal khauf wal khaufu minal maut. Bahwa hal yang paling besar yang tersematkan dalam diri manusia tentang ketakutan itu adalah ketakutan tentang kematian. Jadi Ibnu Sina sepakat, Mas. Semua ketakutan yang dialami manusia kalau ditanya ketakutan apa yang paling besar tentang mati. Takut jomblo masih gak masalah, Mas. Masih takut aman lah. Jomblo gak masalah. Tapi takut mati dalam kondisi jomblo tambah masalah kayak gitu. Nah, itu Imam Ibnu Sina sudah sepakat itu. Yaitu al-khaufu minal maut. Wa kana hadzal khauf amma wa huwa ma'a umuhi asyaddu ablagu min jam'il mukhawif. Bahkan dikatakan dan karena ketakutan tentang kematian ini bisa dikatakan sebagai ketakutan yang paling berlebih, paling sering, paling serius dari segala ketakutan yang ada. Iya. Jadi itu. Dan ini dialami oleh semua orang berarti. Semua orang, semua yang merasa hidup itu kalau bicara soal mati itu yang paling ditakuti. Walaupun mungkin kastanya paling tinggi. Kasta manapun. Presiden. Fir'aun kurang apanya tuh? Iya. Dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Tenggelam aja takut mati dia. Iya. Dalam peristiwanya ketika dia mau tenggelam sampai pada kerongkongan ini dia mengatakan saya amantu bi rabbi Musa. Karena takut kematiannya itu. Fir'aun loh
Belum ada orang yang mengatakan dirinya ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling luhur. Itu aja mau tenggelam, sampai kerongkongan dia mengatakan amantu bi rabbi Musa. Hanya untuk apa? Membela diri tentang rasa takutnya itu. Iya, iya, iya. Bahkan pada ulama khilaf, kemudian ulama sepakat bahwa keimanan seperti itu tertolak kan? Karena apa? Masih ada kesombongan, Mas. Betul. Kenapa nggak amantu billah? Oh. Amantu bi rabbi Musa. Masih ingatkan Nabi Musa itu. Kalau Musa nggak punya anak Tuhan, dia nggak ngakui Tuhan lagi. Ya, repot itu. Ketakutan itu masih punya ada kesombongan. Itu nggak Fir'aun nggak iso. Gitu. Itu contoh yang paling kuat. Fir'aun dengan segala dirajai dia. Tetap takut mati. Dan banyak orang berusaha selalu hidup abadi karena apa? Takut mati. Itu. Dan banyak alasan itu orang takut matian itu. Jadi di sini Ibnu Sina itu saya temukan, itu saya kasih coret-coretan itu ada minimal ada 7 alasan orang takut mati. Pertama, annahu la yadri mal maut alal haqiqah, yang paling umum. Kenapa dia takut mati? Karena dia sejatinya tidak paham tentang apa gitu kematian. Tidak tahu tentang apa itu mati. Apa itu mati. Contoh ya kita sendiri nggak tahu itu tahu. Ini saya kasih contoh dengan yang saya tulis di Kunuz Maghfiyah, kitab saya itu yang kumpulan-kumpulan cerita itu. Ada pertemuan 2 orang sufi tabi'in, namanya Abu Abdirrab dipanggil Abdurrahman, kemudian namanya Makhul. Imam Makhul dan Imam Abu Abdirrab itu bertemu. Imam Abu Abdirrab bertanya kepada Imam Makhul, ya pas gini lah, pas nyata gini. Pertanyaannya, ya pertanyaan orang sufi kan ya ngeri-ngeri sedap gitu lah. Ya Makhul, atau hibbul jannah. Makhul, kamu suka surga nggak? Kalau pertanyaan ditanya kita ke teman-teman yang lain itu buat kuesioner itu. Iya. Apa kamu pengen masuk surga? Pengen. Semuanya pasti jawab. Pengen. Pengen. Makhluk sama. Lalu jawabannya ini, apa ada orang yang nggak mau pengen masuk surga? Jawabannya makhluk itu. Lidah tuhibbul maut. Ya, kalau memang kamu seperti itu, maka kamu harus cintai kematian. Li'annaka la tadkhulul jannah illa bil maut. Karena kau tidak akan bisa masuk surga kalau kecuali dengan mati. Pertanyaan sekarang adalah, mau senang mati tidak? Pengen mati tidak? Itu jadi kurang nyambung Susah ketika ini orang menjawabnya. pengen surga tapi nggak Ya mau kan? mati gitu ya. Ya kan? Sama kan? Kalau Iya. semua orang tanya, pengen masuk surga? Oh pengen. Tapi semuanya sepakat bahwa cara kita masuk surga pertama kali apa? Mati. Mati. Lupa Nabi Idris tok, yang lainnya Iya. harus mati. Nah, sekarang mau mati tidak? Ini kedua kali. Itu menunjukkan bahwa kita banyak tidak tahu tentang hakikat Mati. kematian. Makanya pertama alasan orang takut mati karena dia nggak tahu hakikat kematian. Oke. Itu satu. Yang kedua, la ya'lamu illa aina yasiru nafsuhu. Kenapa orang takut mati? Karena dia nggak tahu nanti setelah ini mau apa, jadi apa, dia nggak tahu. Setelah mati maksudnya? Setelah mati. Ketakutannya itu adalah, yo nak aku nak surga, nak mau surga. Yo nak aku ini. Ketakutan itu muncul dari ketidaktahuan dia tentang setelah ini apa. Setelah kematian. Setelah kematian mau jadi seperti apa? Berarti nasibnya dia ketika Nasibnya setelah kematian itu seperti apa? Nggak tahu dia. Itu. Yang ketiga, mereka berprasangka yadzun annau idzan tahalla wa batala tarkibuhu wa qad itahladatuhu wa batalat nafsuhu butlanun adamin wa duthurin. Jadi orang berpunya prasangka, ini banyak orang. Bahwa setelah kematian saya nggak jadi apa-apa lagi. Saya tulang belulang saya hancur, saya nggak ada catatan lagi, saya nggak dapat apa-apa lagi. Selesai gitu ya? Selesai. Sebagian dari besar kita kan orang seperti itu. Kemudian dia hedonis. Halah mati itu. Aku tak enak non intinya. Karena dia punya prasangka, karena dia berprasangka bahwa karena setelah kematian nggak ada apa-apa. Nggak ada kenikmatan juga. Nggak ada kenikmatan, nggak apa-apa. Banyak orang seperti itu kan? Iya. Orang yang pandangannya materialis, wis tak tenan dunia wis, barbar. Nah itu loh, orang berprasangka seperti itu, maka kemudian dia akhirnya ya hidupnya gimana? Ya sakarnya dewe, eksploitasi kebahagiaan, pokoknya kebahagiaannya itu dihabiskan karena dia punya prasangka bahwa setelah ini nggak ada apa-apa lagi. Ya sirna, ibaratnya orang teluang belulang ya jadi debu lagi, selesai gitu. Itu orang pertama kenapa takut mati. Maka terkadang nyuwun sewu banyak orang yang kemudian dengan penyakitnya yang penyakit cenderung mati malah tambah neko-neko tambah nggak jelas. Iya. Tambah ini ya, tambah foya-foya gitu ya. Itu pada dasarnya itu ketakutan. Oke.
Jadi untuk menutupi ketakutan, kemudian apa ya, melampiaskan dengan kenikmatan Iya. yang sesaat itu ya. Karena dia menyangka bahwa setelah ini gak ada apa-apa, tak entek lagi. Iya. Nah, itu banyak kasus seperti itu. Dan kemudian yang keempat, mereka punya prasangka bahwa kematian itu punya rasa sakit yang besar, yang melebihi dari rasa sakitnya orang sakit. Iya, iya. Iya. Ya, kemudian banyak kullu nafsin dha'iqatul Mau. dipahami bahwa kematian itu menyakitkan. Tapi banyak cerita juga begitu, Mas Ai. Artinya, Maka akhirnya takut kan? iya, iya. Kayak itu Mas Aldi, katanya itu seperti apa kulitnya itu di apa namanya dikeleti itu ya disayat itu sampai. Nah, Iya, itu ekspresi orang tentang kenapa udah akhirnya orang takut. Nah, Apakah benar seperti itu? nggak tahu. Iya. Nanti jawabannya ada. Nomor 5, orang takut mati karena dia berkeyakinan akan siksa yang dia terima setelah kematian. Ya seperti kita ini. Siksa Kenapa kubur, ini? ya. Kenapa tadi ditanya oleh Imam Ibnu Abdi Abdurrahman, mau surga, mau mati? 3 kali. Ibaratnya gini, kita seperti anak mahasiswa, karena saya dosen ya, Iya. mahasiswa lama nggak mau pulang, justru pulang nggak mau. Kenapa? Karena masih punya masalah dengan yang punya rumah. Oh. Iya. Coba saya mau tanya diri kita aja lah, kenapa nggak mau mati? Alasan paling besar apa? Karena masih banyak dosa tadi benar. Ya, nggak mau pulang, Iya. belum punya apa-apa. Belum punya bekal itu ya. Itu bawa pulang. Kayak Mas Aldi atau saya mungkin pulang, nggak mau pulang karena ditanya sudah nikah belum gitu kan. Nggak mau pulang, karena masih punya masalah dengan yang Di rumah. Yang di rumah. di rumah kan Allah ya dijur Iya, ya. iya, iya. Maka konsep kalau kita mau sadar, konsep kita itu kan pulang kan, Iya, betul. bukan pergi. Ini sekarang kita aja di lagi keluyuran ini. Innalillahi wa inna Ini lihat kita mbak pergi, kita pulang. Nah kalau suruh pulang kok nggak mau? Kematian itu tiket untuk kita pulang. Bukan untuk pergi kemana lagi, enggak, kita pulang. Nah sekarang ini kita masih keluyuran ini, jalan-jalan ini. Kalau istilah orang Jawa tuh hidup itu kan mampir ngombe gitu ya. Iya, hampir umbe kok gak balik-balik. Terakhir, kenapa orang takut mati itu menurut Ibnu Sina adalah karena mereka itu ragu. Ya. La yadri ila syai'in yuqaddimu ba'dal maut. Setelah kematian ini seperti apa? Takutnya sama lah orang takut itu. Dan kemudian ada yang paling konyol lagi, dia takut mati karena nanti setelah ini terus harta saya seperti apa? Anak saya siapa yang hormati? Peninggalan di Peninggalan dunia itu gimana? Khawatir itu. Itu diantara orang-orang kenapa punya alasan takut mati. takut mati. Padahal seharusnya itu mati ya akan dialami semua manusia yang Ilah ya tadi takut tidak takut itu ya mati. ya mati. Walaupun nggak tahu kapan ajalnya itu kan ya. Ya itu yang tahu ajalnya ada, kita stres loh kalau kita nggak siapkan. Dan idza jaa ajaluhum la yastakhirun wala yastaqdimun. Kalau ajalnya datang, Anda mau tunda nggak bisa, mau diajukan juga Nggak bisa. nggak bisa. Tapi dengan adanya kecemasan atau ketakutan seperti itu, kira-kira bagaimana kita mengatasinya gitu? Nah, dalam dunia psikologi banyak itu. Kalau nggak salah itu Psikologi Prof. kematian. Kamarudin Hidayat ya, itu punya tentang psikologi kematian. Maka kecemasan-kecemasan ini kalau kita lihat dari alasan-alasan yang disampaikan oleh Ibnu Sina, itu nggak rasional semua. Artinya itu misalkan tadi Ibnu Sina menyampaikan beberapa item itu apakah harus dihindari atau kita mensikapi poin-poin itu? Ya, poin-poin yang kita rasakan tentang ketakutan ini harus dirasionalkan. Apakah ketakutan itu berdasar atau enggak? Jangan-jangan karena memang kita enggak paham tentang kematian itu. Ya. Kematian itu. Karena banyak cerita orang-orang yang dekat dengan Allah ya, para ulama, para salafus saleh, orang-orang wali, para nabi. Kalau soal ngomong kematian itu bahagia. Malah bahagia justru. Malah bahagia. Tidak takut. Malah enggak takut. Loh, kita malah takut itu loh. Contoh sederhana, Rasulullah aja. Dalam Sirah Nabawi, di akhir-akhir beliau akhir hayatnya itu kan beberapa kali sakit itu. Ketika belum sampai sakit yang parah, itu beliau sering frekuensi untuk ziarah ke makam Baqi di malam hari itu sering, hampir tiap malam. Nanti buka di dalam hadisnya itu ada. Kemudian satu saat di malam-malam itu Nabi Rasulullah mengajak salah satu pembantunya, namanya saya lupa. Diajak untuk menemani ziarah ke Baqi.
Jadi di akhir-akhir, bahkan pernah satu saat ini selingan aja, saya masih ingat. Satu saat Siti Aisyah itu mencari Rasul. Malam-malam hari itu. Iya, malam hari itu. Karena apa? Seharusnya malam itu jatahnya Siti Aisyah. Jatahnya di rumah Siti Aisyah. Iya. Oh, Siti Aisyah curiga lah. Kan seharusnya kan malam di sini. Jangan di yang lain. Akhirnya ke yang lain. Dicari, ketemunya di Baqi'. Kemudian apa kata Rasul? Apa kamu nggak percaya dengan suamiku? Berarti setelah itu Aisyah ya diem aja lah. Ketahuan kan? Cemburunya kan ketahuan. Makanya Rasul itu sering ke makam Baqi'. Kalau dalam Banyuwangi Rasul sering ziarah kan? Karena Rasul juga mengatakan kuntu nahitukum an ziyaratil kubur, sekarang fazuruha. Fa innaha tudzakirul maut kan gitu kan. Dulu memang di awal-awal Islam Rasul mengatakan aku melarang kalian untuk ziarah karena potensi kesyirikannya masih ada. Iya. Dan potensi kesyirikan, potensi kemudian mengenang tentang penderitaan hidup itu dilampiaskan dalam kubur gitu kan. Marah-marah kemudian sampai menggila lah kalau dalam bahasa yang lain, tapi rambut-rambut disobek-sobek, pakai disobek untuk menceritakan tentang penderitaan dia tinggal mati. Mana boleh itu dalam Islam. Termasuk hari ini Mas Yai, gimana tak potong ini. Ketika orang berziarah kemudian curhat di makam itu gimana? Oh itu nanti sesi setelah ini aja. Oke, siap. Kita masih ngomong sama ziarah ini. Nah, satu saat itu Rasul bersama salah satu sahabat yang pembantunya itu ditanya, Rasul sudah ada rumah sakit itu ditanya, jika menurutmu aku kemarin didatangi Jibril dikasih dua pilihan, hidup abadi dengan kunci dunia dan akhir, kunci dunia aku pegang, atau bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Menurutmu yang mana yang kamu harus pilih, yang aku harus pilih? Kalau kita ditanya seperti itu, gimana Pak? Bingung milih ini. Ya, kalau ditanya, ada kan kita sahabat Allah, sahabat Rasul. Kita ditanya seperti itu. Aku kemarin Jibril datang, memberikan dua pilihan untuk diriku. Kunci surga, kunci dunia, dan aku panjang umur. Panjang umur untuk itu, atau saya bertemu dengan Allah. Bertemu dengan Allah. Gimana? Kira-kira kalau kamu jadi sahabatnya Nabi ditanya seperti itu, pilih yang mana? Kalau yang ke dunia berarti ya pilih dunia. Iya. Sahabat Nabi yang temannya itu, ya pilih situ. Panjang umur aja dengan kunci dunia yang dia pegang. Alasannya kan lebih ke pragmatisnya dia. Saya bisa konsultasi kalau saya punya masalah, saya sering bertemu dengan jenengan. Hidup itu bisa tenang kalau ada jenengan gitu kan. Tapi jawabannya Rasul enggak. Aku memilih bertemu dengan Allah. Jadi Rasul mencintai kematian. Karena satu cara untuk itu. Kenapa Rasul mengatakan seperti itu? Ingat, Rasul pernah bertemu dengan Allah. Ketika Mi'raj, pertemuan kekasih dengan kekasih itu nggak bisa dihalangi. Nggak bisa dihalangi. Nah, kecintaan para salafus soleh ketika mau meninggal itu seperti itu. Imam Ghazali dalam manaqibnya, beliau meninggal di Senin pagi. Beliau itu ketika masih sakit itu sudah menyiapkan kain kanfan di lemarinya. Ketika menjelang subuh, dia memanggil adiknya, Imam Ahmad Al-Ghazali. Yang selama ini beberapa ketika beliau sakit menggantikan ya majelisnya. Ambilkan kain kafanku setelah aku nanti sholat subuh. Ternyata benar, setelah sholat subuh, Imam Ghazali itu berbaring di ranjangnya dengan menghadap ke arah kiblat. Jadi kalau kita sekarang ya kepalanya ada di sisi utara, agak miring ke arah kiblat. Kemudian Imam Ahmad diminta untuk ambilin kafanku di atas lemari itu, di dalam lemari itu. Dia ambil itu kain kafan kalau dia didekapkan istilahnya di wajah dan dicium, kemudian ditaruh di dada dan dipangku ya, dipeluk lah, dipeluk dengan menghadap miring ke arah kiblat dengan mengatakan secara bahasa kita adalah sam'an wa ta'atan ila hadratir rabbi. Ya Allah, aku sudah tunduk, taat, siap wafat. Saking dia mencintai kematian, mencintai kematian. Beliau ulama-ulama itu tahu betul kenapa mati itu tidak jadi masalah. Bahkan mati jadi pintu masuk untuk ketemu dengan kekasihnya. Kalau kita kan mati jadi masalah semua. Nah, kok piye montorku sing mati sapa? Engko ingon-ingonku sing mati sapa? Ketakutan numpuk. Lah, Imam Ibnu Sina berusaha menguraikan itu bahwa ketakutan kita tentang kematian itu ya bolehlah, wajar, takut itu wajar. Kehilangan itu menjadi bagian dari cara kita takut kan. Tapi ada porsi yang harus dipahami. Kalau berlebih itu bahaya. Karena risiko takut kematian itu besar loh Mas. Hidup gak terkontrol.
pikirannya liar. Apa termasuk itu menjadi gila juga termasuk juga. Di antaranya kan itu tekanan ya, kecemasan itu loh kalau dalam bahasanya orang apa? Orang-orang psikolog ya, Iya, anxiety, Anxiety. rasa tidak nyaman ya, itu harus dihilangkan. Harus dihilangkan. Satu, nyoba kita uraikan. Di sini itu Ibnu Sina menyinggung wa amma man yakhaful maut li'annahu la ya'lamu ila aina tasir. Alasan orang takut mati karena dia tidak tahu setelah ini mau kemana, atau dia berprasangka bahwa tubuhnya akan rusak dan tidak ada manfaatnya lagi, itu menunjukkan bahwa kebodohan dirinya. Kebodohan dirinya. Karena apa? Karena ketakutan itu tidak berdasar. Kenapa tidak berdasar? Karena dia berangkat dari pemahaman yang tidak dia pahami dalam kehidupannya. Di sini bakal dia menyinggung, agak menyindir. Kenapa orang takut mati? Karena dia nggak pernah belajar. Nggak pernah menguatkan diri tentang keimanan dan seterusnya. Dikatakan di sini itu bahwa ini anna roha allati yastarahu bihi al-jali fi roha al-haqiqah wa anna ta'ab al-haqiqah wa ta'abul jali, bahwa rasa takut tentang kematian itu berdasarkan dari kebodohan dia tentang kematian, kejahilan dia. Maka kita didusnya tentang ma'rifat kematian kan, maka boleh bodoh tentang kematian itu. Tadi disinggung surat Al-Mulk, Allah aja yang diuji tidak hanya yang hidup tapi juga yang mati. Maka harus kita pelajari itu. Di sini disinggung oleh Ibnu Sina, wa ana ta'abul haqiqi huwa ta'abul jahli. Kecapean yang paling nyata dalam hidup kita itu adalah kecapean karena bodoh. Oke. Terus musibah terbesar umat manusia itu kebodohan. Ya ada kemiskinan karena apa? Bodoh. Karena bodoh. Kenapa bodoh? Lah kita dikasih akal. Satu di antara ciptaan Allah yang paling mulia itu akal. Akal dalam artian hati ya, resonansinya sama, satu frekuensi. Dia mengatakan itu karena bodoh itu adalah penyakit jiwa yang orang bisa sembuh dengannya, maka dia orang-orang yang nyaman, orang yang bahagia. Itu gambarannya dia. Jadi di sini dia menyinggung orang-orang yang mengatakan bahwa ketakutan terhadap mati itu tidak beralasan karena dia tidak mau menyelami hakikat kematian itu. Nggak mau belajar tentang kematian. Nggak mau belajar tentang kematian itu. Mas Jaya, ini menarik sekali, tapi sebelum lanjut kita akan jeda iklan yang Oke, makasih. Masjid Agung Jawa Tengah kini hadir dengan berbagai pelayanan dan fasilitas yang membanggakan. Berdiri di pusat bumi Jawa Tengah, masjid ini semakin kokoh menciarkan ajaran agama Islam, tidak hanya di kancah lokal dan nasional, tapi juga internasional. Mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat, Masjid Agung Jawa Tengah mempersembahkan sebuah lokasi yang mengantarkan, lokasi yang membekali untuk ibadah yang suci, manasik haji dan umroh Masjid Agung Jawa Tengah. Dilengkapi replika bangunan Ka'bah, Bukit Safa dan Marwah, beserta area manasik yang luas, maka lokasi ini tepat untuk menjadi pilihan Anda melakukan proses manasik sebelum melaksanakan ibadah yang suci. Dengan 2 pintu gerbang utama, sistem keamanan yang sudah modern, area parkir yang luas semakin memudahkan Anda dalam beribadah maupun kenyamanan dan keamanan selama proses manasik berlangsung. Hal penting lainnya adalah kemudahan akses untuk penginapan Hotel Geraha Agung, akses oleh-oleh Semarangan dan Jawa Tengah, tempat beribadah yang nyaman, juga akses wisata kota Semarang untuk sekedar memanjakan mata, menikmati hamparan kota dari atas menara. Tentunya, ini semua demi pelayanan yang mengedepankan kepuasan Anda sebagai pelanggan. Dengan berbagai macam kelebihan tersebut, maka lokasi manasik di Masjid Agung Jawa Tengah layak menjadi pilihan Anda sebelum melaksanakan ibadah yang suci ataupun untuk proses pendidikan putra-putri kesayangan.
Pemirsa Masjid TV, para penonton dan sahabat ngopi, kembali lagi bersama kami di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Ini masih bersama Kiai Rajuddin Arafat dan Mas Aldi. Nah, Mas Kiai, tadi menarik kita bahas tentang kematian dan orang kok kenapa takut mati. Nah, tadi apa Mas Kiai? Kita sambung lagi tentang kematian. Kita tadi. ulas satu alasan di antara alasan yang lain orang takut mati itu karena mati itu menyakitkan. Nah, sakit kan. Sakit sampai ada diceritakan seperti tangan kulit Terkelupas. terkelupas. Itu, nah ini jadi masalah gini. Kematian itu bicara soal perpindahan roh keluar dari jasad. Jasad, ya. Yang merasakan sakit itu roh apa jasad? Jasad. Jasad. Kan? Ya. Maka ketika roh berpindah, apakah jasad setelah itu sakit enggak? Enggak. Nah, ini diulas di sini. Gimana ini? Orang berprasangka bahwa kematian itu sakitnya lebih dari sakitnya orang sakit kan itu. Ya. Nah, ini harus dipahami bahwa faqad dzanna dzannan kadziban itu prasangka yang salah. Oh, itu malah salah Salah. perasaan. Kenapa? Li'annal alama innama yakunu bil idrak wal idrak innama yakunu lil hayyi wal hayyi huwal qabil atharan nafsi. Rasa sakit itu dirasakan karena kita menemukan rasa itu. Dan sesuatu yang bisa menemukan rasa itu adalah yang hidup. Dan hidup itu ada karena di dalamnya ada nafsu, ada nafas, ada roh itu. Nah, kalau rohnya dihilangkan apa ada? Yang sakit itu bukan kematiannya. Karena dia masih hidup, sakit. Iya, iya. Kalau udah mati apa sakit? Enggak. Apa dipikirin? Berarti ketika tadi proses sakaratul maut gimana, Jay? Ya, sakaratul maut itu hidup apa mati? Itu kan Masih peralihan hidup, transisi kan? begitu. Masih hidup Iya, kan? iya, masih hidup. Lah iya. Jadi belum mati kan? Itu sakit. Jadi namanya sakit itu kan kita rasakan. Ya, bisa Kenapa merasakan. kita bisa rasakan? Karena kita masih Hidup. Hidup. Ya udah. Lah mati itu apakah hidup? Enggak. Enggak. Maka mati gak ada sakit kan? Iya. Mbak pikirin deh. Oh, iya. Berarti sakit itu karena kita masih Kenapa hidup. masih hidup? Kenapa kalau kita nggak hidup? Ya mati. Artinya ketika sudah lepas antara jasad dengan ruh sudah nggak sakit lagi. Ya enggak ada sakitnya. Sakitnya di mana? Wong gimana kita sudah mati. Tapi kan ruh itu kan ada mungkin step-step lagi untuk ke alam barzah itu ya. Ya, nanti di dalam alam barzah ada pendapat mengatakan bahwa kenapa di alam barzah ada azab dan ada nikmat? Karena roh itu tidak kemudian lepas total dari jasad. Jasad. Maka kenapa kemudian nanti ini kisi-kisinya, kenapa ziarah kubur itu Penting. disarankan oleh Rasul? Eh, Karena kita bisa berjumpa secara rohani dengan mereka. Jasad tidak pernah terlepas secara apa 100% ditinggalkan oleh roh. artinya masih Masih juga punya koneksi. jasad dengan ruhnya itu. Iya, maka Walaupun sudah lepas. Itu logika kenapa ada nikmat dan ada Ada azab. Kata nikmat dan azab itu bisa dirasakan nggak? bisa. Berarti itu Seperti apa perasaannya? Alam sudah beda, jangan pakai standar alam kita. Oke, Tapi oke. ada. Ya, ya, itu ya, maksudnya. ya. Maka orang kemudian ziarah kubur gak ono wonge. Kata siapa gak ono wonge? Ono tapi dalam dimensi yang lain. Artinya Dimensi itu kan roh. masih ada menggunakan jasad itu kan? Iya, maka siapa mana ada perjumpaan itu ya di sana. Perjumpaan itu satu yang alasan ya kenapa mati itu menyakitkan. Dari mana taunya wong mati kok menyakitkan? Yang menyakitkan itu yang masih hidup karena rasa sakit itu bisa ditemukan ketika kita hidup. Oke. Jadi kalau ada alasan mati itu menyakitkan, enggak. Nah, sakaratul maut itu mati apa mati? Mati apa hidup? Hidup. Hidup. Ya, itu ya, itu Ya, alasan orang ya. itu. Jadi karena badan itu mahsus, indrawi, terasa ya. Lah, roh itu indrawi enggak? Jauhar latifah, dimensi yang lembut, yang tidak rasa kena sakit dan itu tidak ada. Ini Pak roh tok sakit itu tidak ada, tapi kalau sudah masuk dalam jasad dia punya rasa sakit karena dianggap jasad itu hidup karena ada rohnya. Roh nggak ada, jasad mau diapain? Sama dengan orang gitu loh, kalau kena diinfus, dok toto ingin kok nggak kerasa mati kan? Sebenarnya Sakit nggak itu? sakit. Sekarang begini, kan kita ngomong sakit nih. Ya, Sakit itu kan kaitannya dengan perasaan, dengan jasad ini kan. ya. Kalau sakit hati itu gimana? Sakit hati. Sakit hati, rasanya gimana? Sakit tapi kan nggak kerasa di tubuh, di jasad dulu maksudnya itu. Tapi kan bisa dirasakan kan? Bisa. Ada idrok namanya. Iya, iya. Nah itu sakit namanya. Itu sakit.
Karena apa? Karena kata sakit itu kemudian jangan dipahami secara material. Perjumpaan ini. Kayak kena peso kan itu kan? Ya, kena peso. Wah, ada orang kena peso nggak sakit itu juga ada kok. Cubitan pacar atau cubitan istri sakit enggak? Sakit enggak? Sakit. Nggak tahu deh. Enggak. Belum tahu ya? Belum tahu. Enggak sakit kan? Meskipun dicubit kan. Terus apa itu? Idraknya yang penting, bukan rasa ininya. Iya. Maka terkadang orang kemudian mengekspresikan hatiku tersayat-sayat. Apa benar? Itu menggambarkan rasa sakit. Iya. Yang dipahami di sini bukan sakit dalam artian dimensi itunya, tapi rasanya. Jadi rasanya tuh merasakan. Ya, menemukan sesuatu yang dia rasakan itu apa ya? Nggak enak lah, maka sakit itu. Dan itu tanda berarti orang itu masih hidup. Oke. Masih hidup tuh, karena ada reaksi kan dalam dirinya, ada reaksi. Itu kalau orang punya alasan kematian itu menyakitkan, kemudian dia takut mati karena itu. Nah, itu. Jadi syukur nyuwun sewu kalau ada orang kemudian sakaratul maut dia masih merasakan sakaratul maut, ya orang mati itu masih aman itu enak. Ya kan, alhamdulillah aku sih urip kan gitu. Apa? Jadi ada hikmahnya itu. Jadi saya nggak perlu takut. Kenapa? Saya masih punya rasa sakit. Jadi saya belum mati. Ya enak itu terapi diri itu. Kalau orang kok di ICU kemudian kritis, tapi dicubit masih sakit, masih dengar orang, masih diejek, masih mangkel. Saya masih hidup itu. Karena masih ada sakit. Aman, masih belum mati. Kan itu masih aman. Itu terapinya. Yang kedua, orang takut mati karena takut siksa. Atau yang tadi, takut pulang. Kenapa takut pulang? Nggak punya bekal. Ada masalah karena takut disiksa, takut dimarahin dan sebagainya. Maka problemnya bukan takut matinya. Takut disiksa kan? Iya. Nah, kenapa kemudian mati jadi kambing hitamnya? Kan nggak ada urusannya dengan kematian. Nggak ada kan? Ketakutanmu itu takut disiksa, bukan takut matinya. Ya betul. Kalau mati ya mati. Soal itu kan urusan lain itu ya. Iya, tapi kemudian mati dijadikan Kambing hitam. Karena kan dosamu itu yang bermasalah, bukan matinya. Harusnya yang diatasi ya yang masalahnya itu. Iya kan ada. Aku mau mati sih, cek ada dosa. Bukan soal mau mati sih. Tidak ada pilihan. Problemnya adalah ketakutanmu soal dosamu itu yang harus kamu benerin. Bukan ketakutan soal Kematian. Tapi banyak orang mengambing hitamkan Kematian. Aneh tuh. Aneh. Apa gak mau pulang gitu? Ibaratnya gini Mas Aldi, takut keluar, tapi yang silakan pintu, kan gitu kan. Padahal pintu nggak ada salahnya, nggak ada apa-apanya. Itu tutup ya? Begini. Itu udah lapor boleh tutup, lagi wedi. Iya. Jadi banyak orang kemudian prasangka itu maka dari bahasa siapa? Bahasanya Ibnu Sina itu prasangka yang salah total. Ketakutan kita bukan takut mati, tapi takut kita bertemu dengan Allah dalam kondisi yang belum siap. Itu alasan kenapa orang takut mati karena takut disiksa. Maka ini bisa dijawab aja. Orang yang nggak takut disiksa, maka damai saja dengan kematian. Contoh para wali, para kekasih Allah, para ulama. Berarti kita harus menurut beliau-beliau. Iya kan memang itu solusi paling enak. Nggak ada takut, memang akhirnya kembali nggak ada alasan orang takut mati. Karena sudah punya bekal untuk menuju kematian tadi. Iya, meskipun bekalnya itu apakah besar atau enggak. Lah ini saya banyak belajar dari orang-orang soleh itu, para manakibnya itu adalah mereka itu bukan kemudian merasa punya bekal banyak, tapi mereka merasa bahwa ini kuasa Tuhan semua, saya merasa sudah memaksimalkan diri untuk mengabdi kepadanya, untuk beribadah kepadanya, ya monggo terserah Allah. Nah, orang bahasa Jawa sumeleh itu, nyelehke itu satu yang sulit bagi kita. Nah, kenapa orang sulit nyelehke? Karena ada beban-beban duniawi yang itu kemudian menakut-nakuti diri untuk siap mati. Maka ada orang takut mati itu karena apa? Engko omahku sapa sing ngurmati, engko anakku sapa sing ngurmati, sama dunia. engko iki piye lah. Bukan soal dosa lu ya. Iya. Tapi kadang gini juga Pak Yai, doktrin tentang misalkan nih kita beramal, sedekah, macam-macam itu karena pengen nanti matinya itu setelah kematian misalnya, itu tidak dapat siksa. Itu gimana? Itu dari motivasi, itu terapi untuk siap mati dalam artian itu alasan menjadi orang kenapa harus apa istilahnya tidak boleh takut mati. Ya karena kita sudah mempersiapkan diri seharusnya kan. Iya. Itu satu. Ya, itu nggak apa-apa berarti ya? Nggak apa-apa, sangat nggak apa-apa. Itu Allah yang ngajarin kan, Rasul yang ngasih ajaran untuk itu juga. Jadi siapkan dirimu dengan itu. Bahkan di hadis yang lain bahwa
ittaqun naro walau bisyiki tamratin, al hadis itu. Takutlah kamu neraka dengan neraka meskipun hanya dengan sobekan kurma untuk kamu sediakan kepada orang lain. Itu memotivasi diri kita bahwa yang terpenting itu adalah bukan kematiannya, tapi siapkan dirimu untuk mati. Ya, dengan amalanmu Ya, gitu ya. ketakutan orang itu karena nggak punya kesiapan untuk mati. Masih ingat cerita itu seorang badui bertanya kepada Rasul tentang mata sa'ah ya Rasulullah. Ya. Rasul lagi nyantai-nyantai dengan sahabat, ada orang badui, orang kampung, nggak salam, nggak kalam, langsung mata sa'ah. Ya Nabi, kiamat kapan? Ini kalau Umar, sahabat yang lainnya bisa jawab pasti, oh kiamat itu ada ketika dunia ini chaos, ketika perzinaan, maksiat itu merajalela. Semua kan ada, asyratu sa'ah kan ada semua itu. Ya, tanda kiamat. Tanda kiamat itu banyak. Rasul diem itu. Sampai beberapa kali kemudian Rasul bertanya, tadi siapa yang bertanya? Saya Rasul. Apa pertanyaanmu? Mata sa'ah. Itu kira-kira kalau jawabannya apa? Ketika ini. Enggak, Rasul jawabannya apa? Ma'adattalaha. Sudah punya modal apa? Sudah kamu siapkan apa? Maka yang terpenting tentang kematian, tentang sa'ah, tentang waktu, hadirnya waktu yang nanti akan kita temui semua itu bukan soal kapannya, Tapi kesiapan kita. kesiapan kita. Ketakutan orang itu karena itu. Tidak siap. Tidak siap tidak siap karena mungkin faktor tadi merasa dosa, punya salah, punya maksiat. Tidak siap karena faktor ketakutan nanti keluarganya siapa yang ngurusi, saya punya harta sekian nanti gimana, gimana. Akhirnya orang terbebani dengan pikirannya. Padahal kalau dipikir kan nggak ada urusannya. Bahwa kadang kita itu berpikir berlebih dengan sesuatu yang itu sudah diurusi oleh Allah. Betul. Nah, kan? Ya. Akhirnya tekanannya banyak. Bukan urusannya tapi diurus itu ya. Lah kok anakku sapa sing makan nih? Loh. Emang si anakmu sapa sing duwe? Gusti Allah kan. Dia mangan apa? Lu kok mangan apa? Terus lagi diubah ya mama kan untuk Jawa bilangnya itu. Iya. Nah, ketakutan itu juga menjadi alasan orang takut mati. Takut mati. Dan itu juga bahaya, tidak bagus. Kalau orang seperti itu, orang pengen hidup semua, dunia kebak mas. Kamu nggak bisa bergerak itu kalau orang pengen hidup semua itu. Bayangkan itu. Karena itu akhirnya nggak logis. Orang yang takut dengan hal seperti itu menentang sunnah Allah sendiri. Bahwa hidup ini harus bergantian. Artinya harus ada keseimbangan gitu ya. Nah, iya harus bergantian. Ini logikanya sama dengan logika gini. Kenapa sih kambing itu harus dimakan oleh singa? Kenapa nggak pikiran singa apa kambing itu kemudian bakar singa untuk dimakan? Mana keadilan Allah? Loh, ekosistem seperti itu dibuat oleh Allah biar adil. Maka terkadang fakta di alam ekosistem dirusak oleh manusia, chaos kan? Iya. Maka jangan berharap orang yang di sawah itu kemudian tikusnya bisa hilang secara normal. Kenapa? Ulone dipateni, burung apa itu hantu dibuang, dihilangkan. Akhirnya kan apa itu ekosistemnya itu kan merajalela. Contoh sederhana seperti itulah gambarannya. Ya sama, manusia juga sama. Memang harus ada yang dimatikan. Coba jenengan ketemu buyutin jenengan saiki. Kan nyumpuk-nyumpuk donya kabeh itu. Apa buyutin jenengan sak anak-anake gak ono sing mati kabeh Pak. Tapi sakit-sakitan. Lah iya, tambah repot lagi kan malah. Maka dalam titik tertentu memang ada sesuatu yang harus kita, kalau orang Jawa itu seleh itu. Iya, sumeleh. Karena ini bukan urusan kita. Kita punya wadifah. Wadifah itu terbatas, ya terbatas itulah yang kita maksimalkan. Kita punya anak, kita rawat dengan baik. Kemudian kalau kita tinggalkan, Allah yang merawatnya. Itu logika ini harus dibangun. Kegilaan kita terhadap dunia itu, ketakutan kita terhadap kehilangan sesuatu, itu harus mulai dikikis. Bukan untuk kemudian dibiarkan, enggak. Untuk diselehkan bahwa Allah lebih bisa mengatur dan merawat keluarga saya daripada saya sendiri. Kan di hikam itu kan, arih nafsaka minat tadbir. Kadang-kadang orang itu butuh istirahat untuk berpikir tentang sesuatu yang tidak dalam kuasanya. Ya kadang-kadang diselehkan lah. Lah orang-orang takut mati biasanya diantaranya itu. Terlalu menggenggam sesuatu yang dia takuti untuk hilang. Iya. Akhirnya, tapi malah biasanya itu, nyuwun sewu, itu mempercepat kematian. Karena stres. Jadi dia itu mau menjauhi kematian, malah mempercepat kematian. Mungkin kunci agar kita nggak cepat mati itu kita tahu batas tadi nggih. Tahu batas, kemudian berhusnudzon dengan Allah.
Misalkan Karena berusaha itu semampunya ya. ya kadar yang bukan urusan kita ya jangan terus Iya. terlalu dipikirkan. Ya, kalau mau dipikirkan ya monggo hanya untuk apa ya, untuk bunga-bunga kehidupan hiburan lah, gitu ya. hiburan lah. Tapi jangan terus-terusan. Soal capres melu ngeluh bareng, ngapain melu ngeluh? Gak usah wes. Enak sih ngurusi gue. Iya, iya, iya. Menebak-nebak ini Tapi cawapresnya. kalau hanya untuk sekedar jago ngopi kan Ya nggak salah, tapi kalau udah dibawa sampai ke rumah tangga, sampai gegeran sampai anak bojo. Gue kira cawapresnya Beda sopo? pilihan ya, langsung. Ya dua pilihan. Enggak, mereka nggak mikirkan dirimu. Iya, iya, iya. Iya. Mereka sudah ada yang dipikirkan. Kadang itu butuh seperti itu. Begitu juga tentang kematian. Lah iya. Tidak mikir cawapresnya sopo, ngeluh-ngeluh barang apa, nggak penting. Jadi ada porsi yang kita harus, itu porsi itu jauh bagian saya, nggak usah ikut-ikutan. Siap, siap. Ketakutan orang kemudian tidak mau membuka tangan dan merelakan itulah kemudian akhirnya ketakutan itu malah menjauhi kematian, dia sedang mendekatkan diri kepada kematian. Iya, iya. Itu satu di antara alasan-alasan kenapa orang Takut mati. takut mati. Dan sekali lagi kalau kita pikirkan, merenungkan bahwa seharusnya tidak perlu takut mati. Yang perlu ditakuti itu adalah kesiapan kita untuk kematian itu. Tapi justru gini ya, jangan sampai kita nggak takut mati, tapi terus kemudian di jalan raya itu ngebut-ngebutan tanpa batas itu. Nah, itu bukan nekat berarti ya? takut mati itu orang nekat. Maka kematian, pengetahuan kita tentang kematian itu pasti akan melahirkan yang namanya kesiapan. Oke. Jadi kalau nggak salah di Prof. Kamarudin Hidayat dan beberapa tokoh-tokoh yang lain itu bahwa orang yang sadar tentang kematian itu orang yang paling cerdas. Hadis Rasul bilang seperti itu. Rasul pernah mengatakan itu. Mau tak kasih tahu enggak orang yang paling cerdas itu? Siapa? Orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak dzikrul maut. Mengingat kematian. Kenapa? Ketika orang mengingat kematian, maka dia yang dipikir adalah saya mau siap-siap. Iya, iya. Dia akan mencari banyak bekal untuk itu. Bukan malah leda-lede. Maka dalam prinsipnya kan itu i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isyu abadan wa mali akhiratika ka'annaka tamutu abadan. Itu bukan kemudian dipahami sebagai orang wah mumpung di dunia sak enake dhewe, ndak. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'isyu abadan itu berusahalah kamu di dunia seakan-akan kamu hidup abadi, ya jangan ngoyo. Iya. Kalau kita punya hidup abadi kan ya makan satu kali puluhan, kalau kita yakin tetap hidup ya tetap hidup kan. Jadi nggak usah ngoyo, santai saja. Nggak usah berlebihan itu Jangan ya. berlebihan. Wa mali akhiratika ka'annaka tamutu dan kita harus ngoyo. Tapi hidup kita kan kebalik. Dunia ngoyo, kematian leda-lede. Berarti kebalik ya. Kita kebalik semua, Mas. Quran mengatakan wabtaghi fima atakallah darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Kita malah banyak bagian dulu daripada akhiratnya. Ayatnya wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Carilah apa yang Allah bagikan padamu di urusan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupakan bagianmu di dunia. Sesuatu yang dikatakan jangan lupakan itu porsinya sedikit apa banyak? Sedikit. Tapi fakta di kita apa? Banyak, paling banyak. Coba, pesan nyuwun sewu ya, pesan orang-orang tua kita pada kita biasanya gini, nang kerja pi aja lali salat itu kan. Iya, iya. Seharusnya gimana? Sholat Sholat ya, aja aja lali kerja kan gitu kan. Tapi fakta di lapangan gimana? Kerja terlalu sholat. Diwalik nih ya. Kita mau balik-balikan ayat itu. Nah, Itu jadi ya ini belajar lah, Iya, belajar, iya, iya. belajar tentang bahwa ternyata kita masih banyak kurang untuk betul. persiapan itu. Untuk mati itu kurang ya. Takut itu jangan dipahami takut kemudian kita lari. Takut itu takut yang kemudian mati akan selalu ada dalam bayangan hidup kita, maka persiapkan secara maksimal. Bukan untuk kemudian takut disiksa, bukan untuk takut kehilangan itu enggak. Itu bukan soal Anda nggak mati pun kehilangan itu pasti akan datang. Iya. Anda nggak mati pun namanya siksa atau ujian hidup itu pasti juga akan ada alami. Waktu kadang malah orang diuji malah pengen mati kok. Betul. Maka akhirnya nggak ada alasan untuk takut mati. Iya, siap. Nah, Jadi nggak ada alasan untuk mati. Di titik itulah kemudian kematian itu harus dipersiapkan. Orang-orang soleh itulah orang-orang yang sukses mempersiapkan diri untuk Mati. bahkan kematiannya pun akan abadi sebagai orang yang hidup dalam dimensi yang lain. Sampai itu ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Orang-orang yang siap mati dalam kondisi yang total maksimal Iya, itu iya. Allah kasih anugerah kehidupan di alam yang lain. Namanya roh. Yang mati kan jasad. Iya. Rohnya masih hidup. Dan bisa mungkin memberikan warna di kehidupan Masyarakat kita. kayak para wali-wali itu. Itulah kenapa kemudian ziarah itu Ziarah diajarkan.
Apa benar bahwa roh itu masih bisa merespon kehidupan kita? Hadis Rasul sering mengatakan, satu hadis, seorang hamba ketika dimakamkan di alam kubur dan orang-orang yang bertakziah itu kemudian berpaling ya, meninggalkan tempat makam itu, maka orang-orang di itu yasma'u qur'ani alihim, mereka mendengar derap kakinya. Pertanyaan sekarang, dengar itu tanda kehidupan apa tanda kematian? Kehidupan. Di mana itu? Di alam kubur. Tapi kita tidak tahu dan tidak mendengar mereka. Iya, iya. Maka Rasul, kita disarankan oleh Rasul untuk salam. Assalamualaikum ya ahla diyar, assalamualaikum ya ahlul kubur. Ada jawaban enggak? Ada di Quran. Tapi kita la yasma'un, kita enggak mendengar. Kalau dengar malah kita lari kayak. Lari karena takut. Karena ada Mas, saya punya cerita namanya Imam Tawus kalau ya. Imam Tawus Imam A'mash itu. Seorang tabi'in, sufi. Itu setiap malam Jumat pasti diharapkan kedatangannya oleh ahli kubur. Dan dia mendengar suara ahli kubur itu. Tawus datang untuk salam. Dan mereka bersalam dan juga jagungan. Itu level yang wali. Intinya adalah bahwa jangan punya prasangka. Siapapun yang mati itu kemudian tidak ada apa-apa. Kematian itu hanya soal perpindahan dimensi. Tidak lebih dari itu. Yang mati jasadnya. Rohnya masih bisa membersamai. Berkomunikasi. Bahkan dalam kitab Ar-Ruh karya Ibnu Qayyim itu yatazawar. Mereka bisa saling berkunjung. Bertegur sapa. Antar ruh. Bahkan antara al-ahya wal amwat bisa juga. Karena yang hidup juga punya ruh juga kan? Ya kan ada roh kan? Di mana kita bisa bertemu dengan mereka? Satu diantaranya di mimpi. Itu Maka pertemuan namanya solihah itu roh itu ya. Karena dimensinya roh. Maka tidur itu kan kematian. Latihan mati ya. Ya, kematian sogir ya. Ya, kematiannya bawa orang turu ndok taboki. Tangi ora? Nah, dalam turunnya wis apa itu wis Lelap ya. banget. Ndok taboki itu tangi ora? Nggak. Sakit enggak? Nggak. Nah, tadi benar kan? Mati gak ada sakit kan? Ya, karena di situ perjumpaannya di antara perjumpaannya di sana, di alam roh. Bahkan secara sadar pun ada juga wali ketemu wali itu kan? Iya, Itu kan? dalam dimensi yang mereka ketahui dalam cara komunikasinya itu. Jadi kemudian ziarah kubur itu tidak hanya sekedar zikrul maut itu maknanya banyak. Satu diantaranya memang kita harus siap kematian sebagaimana teman-teman yang lain kan. Wa inna insyaallah bikum lahikun itu. Maka dan kami insyaallah juga akan bertemu dengan itu. Itu makna utama dari zikrul maut. Selain yang kedua adalah zikrul maut bicara soal bahwa kehidupan itu panjang bukan karena soal jasad ini sudah nggak ada ruhnya, tapi jasa amal jariah kita itu yang masih panjang hidupnya. Iya. Amalnya itu ya. Maka walaupun sudah meninggal tapi masih. Iya, maka jangan punya prasangka bahwa ziarah kubur itu kemudian kita nggak bertemu siapa-siapa. Kita bertemu Sahibul Maqbarah. Nah, terus karena gini, kan ziarah kubur itu kan berarti boleh kan itu kan? Boleh. Dan bahkan itu ada pertemuan antara kita dengan Sahibul Maqbarah. Iya. Tata caranya itu gimana Kiai? Apakah boleh kita ke kubur kemudian curhat tentang masalah hidup atau hanya mendoakan saja atau bagaimana? Kalau dalam bahasanya Ibnu Taimiyah itu gini, karena mereka itu ahya, hidup, bahkan indahum yurzakun, Allah kasih rizki bagi mereka, kasih anugerah. Anugerah untuk siapa? Untuk yang mengunjungi juga. Untuk yang mengunjungi juga. Pertanyaannya adalah, Rasul ketika berziarah ke makam Baqi' dan beberapa makam yang lainnya, Rasul juga pernah bertemu dengan makam yang kemudian Rasul mengatakan, ini ada 2 mayit yang disiksa. Urusannya bukan urusan yang serius, tapi urusan yang remeh. Soal apa? Tidak bersih dalam mensucikan. Nah, ketika kencing gitu loh. Iya. Rasul berkomunikasi itu. Kemudian Rasul kasih apa itu? Pelepah daun kurma untuk meringankan selama pelepah ini bertasbih. Nah, konsep ini yang dipahami oleh para filosof. Bahwa dalam konsep filosof bahwa ciptaan Allah itu nggak ada yang mati. Semuanya hidup. Ciptaan Allah nggak ada yang mati. Nggak ada yang mati. Yusabbihu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih itu tanda hidup atau tanda mati? Hidup. Meskipun dalam teori ilmu biologi ya, bahwa sesuatu yang katakan hidup itu yang berkembang, bergerak gitu kan. Maka kalau kita pakai konsep itu, ini hidup apa mati ini? Mati. Ya. Tapi bagi konsep Islam, bagi konsepnya Allah, Hidup. ini hidup, bertasbih mereka. Nah, roh kan apalagi roh. Nanti yang bertemu dengan Allah itu kan rohnya. Roh yang mewujud menjadi jasad tertentu sesuai dengan citra roh itu sendiri di dunia.
Ini ya komunikasinya di situ. Manusia itu jangan kemudian dilupakan bahwa dimensi utamanya itu bukan jasad, tapi roh. Tapi yang sering diperbaiki itu seringnya jasad. Jasadnya. Nah itu salahnya. Yang perlu diistiqmalkan, yang diitmamkan, disempurnakan itu kualitas rohnya, bukan kualitas jasad. Karena yang nanti bertemu dengan Tuhan itu kualitas roh kita. Maka jangan heran ada cerita di mungkin Daqiqul Akhbar. Nanti ada orang yang mati ketika dibangkitkan berubah menjadi babi anjing. Itu citra rohnya itu. Oke, jadi nggak sama dengan wujud fisiknya itu. Ya Ini kalau kualitas dari rohnya kalau wujud fisik mah mati ini kecelakaan atau melahirkan betulnya kecelakaan mas. Nggak maksudnya semasa hidupnya dulu ya. Citra rohnya yang merepresentasi. Oke, jadi rohnya itu Jadi seperti jangan apa? kemudian dipahami. Lo nak mati ini wis ganteng, metune gane ya enak lah, mati uripe wis welek, metune itu lainnya welek itu enggak. Berarti bisa juga nanti rohnya itu berupa tikus itu bisa ya? Ya Allah alam gambarannya seperti apa Allah alam. suka Tapi paruh. sesuai dengan citra rohnya itu. Lah nggak jauh soal kematian aja. Nyoba, ini hanya cerita saja ya. Kita di awal Ramadan itu kalau bertemu dengan teman-teman itu mau pengennya tidur apa aktif giat Tidur. Eh? Ramadan kan tidur. Nah, awal-awal Ramadan, Iya. minggu pertama itu loh. Ya. Yang kamu lihat itu manusia apa kebo? Kebo kan? Sering turun. Mau turi kok kebo kan? Jadi citra rohnya mau wujud jadi karbo meskipun dohiri manusia itu. Oke. Karena rohnya mencitra seperti itu. Maka kenapa kemudian koruptor apa? Tikus. Nah, langsung apa jadi babi, itu apa jadi anjing, Buaya. jadi buaya. Citranya itu aja kita sudah tahu loh. Walaupun fisiknya seperti Lah itu. iya. Ya. Itu namanya bahwa yang terpenting itu adalah itmamur roh, istiqmalur roh, menyempurnakan dimensi roh. Apa? Agama mengajarkan itu. Akal mengajarkan untuk kita dewasa, kita lebih cermat, lebih bijak. Untuk apa? Mendewasakan roh kita, bukan jasad kita. Lah, orang-orang dalam bahasanya Ibnu Taimiyah di sini, orang-orang yang jiwanya itu ketika di dunia itu mulia, para nabi, para kekasih Allah, maka aspek rohanianya juga sempurna. Dampaknya itu bisa dirasakan ya kalau Bahkan aktif dalam bahasanya itu. Aktif lah. Ketika dia aktif, maka dia punya dampak termasuk kalau kepada orang yang di sekitarnya. ya auranya itu kira. Aura, cahaya. Kenapa seperti itu? Konsepnya gini. Kita harus pahami bahwa semesta ini itu difungsikan oleh Allah untuk memberikan dampak kepada kita. Matahari itu, saya mau tanya, hidup apa mati dalam dimensi kosmologi Islam? Hidup. Karena dia berdampak pada kita. Ya, ada dampaknya. Geraknya berdampak pada kita. Lah, orang-orang ketika rohnya sudah tidak dalam jasad fisik yang seperti ini, dia bebas kan? Dia aktif sebagaimana aktifnya semesta. Yang tanpa sadar ada dampak kepada orang-orang yang mendekatinya. Mendekatinya itu. Maka guyonannya Gus Dur itu cocok itu. Gimana ini? Gus Dur ditanya, kenapa sih lebih sering ziarah ke makam daripada berkunjung ke para ulama atau para tokoh? Jawabannya sederhana kan? Gus Dur, kalau saya berkunjung ke teman-teman itu banyak kepentingan. Tapi kalau saya ziarah ke makam itu nggak ada kepentingan semua. Tulus karena kepentingan yang baik gitu. Maka kenapa dianjurkan apa? Mereka masih membawa dimensi cahaya-cahaya. Iya. Auranya masih bisa kita rasakan Iya. kan. Ghazali, Imam Ghazali. Sampai sekarang kita masih kenal. Iya. Kita masih mengenal. Ibnu Sina sudah wafat. Ziarah kita dengan cara mengkajinya. Iya. Dapat cahaya dari dia. Iya. Rohnya masih ada. Hmm. Maka PR kita itu adalah bukan soal panjang umur, tapi kesan terbaik dalam kehidupan kita itu. Memberikan kesan terbaik Iya. dalam kehidupan. Amal jariah kita yaitu Iya. Bagaimana kita mengabadi dengan mengabadi dengan ini. Maka ada versi yang menerjemahkan bahwa silaturahim itu memperpanjang umur itu bukan umur dalam dimensi materinya ya. 90 tahun, 100 tahun. iya. Ngapain 1 tahun kalau di atas ranjang? Terus ngapain? Manfaatnya. Ya abadi itu ya ini. Karena ada kaidah itu. Bahasanya gini. Rubba umurin apa sih intinya gini, banyak orang yang umurnya panjang tapi qalat amaduhu, kebaikannya sedikit. Tapi banyak juga orang yang umurnya pendek tapi itas saat amaduhu, kebaikannya banyak. Imam Nawawi berapa tahun meninggal? 40 tahun. Sampai sekarang Masih bisa mewarnai begitu. kita kira-kira kalau mati seminggu sepekan ditekani, ditahan ya. Iya. Iya. Habis itu Sepi.
konco petang puluh dino kok cepet petang puluh dino. Kita ini lagi hitung dino. Bahkan kalau menyebut namanya juga sekarang takut itu. Itu contoh bahwa roh itu yang terpenting. Dan itu, maka nyata zawar mereka bahkan dalam bukunya ini baca ini nih, kalau mereka ngerti bahwa antara roh yang sudah meninggal dengan roh yang masih hidup bisa berkomunikasi, bahkan itu adalah kebenaran itu di sini. Ini Ibnu Qayyim itu mengatakan sendiri, waqad haddatsani ghairu wahid. Orang banyak bercerita kepadaku, enggak satu orang. Mimman kana ghairu ma'il ila syekhi, dari orang-orang yang kepada bicara tentang gurunya Ibnu Taimiyah. Annahu ra'ahu ba'da mautih, bahwa banyak orang berjumpa Ibnu Taimiyah ketika sudah meninggal dalam mimpi. Wa sa'alahu an syai'in karena yuskilu alaihi min masailil faraid. Ada pernah satu santrinya Ibnu Taimiyah bertemu Ibnu Taimiyah dalam mimpi, berkonsultasi soal ilmu faraid. Nah, hanya tuh. Jagongannya ning alam mimpi tentang ilmu faraid, wa ghairiha fa ajabu bisawab. Dan apa? Jawaban Ibnu Taimiyah itu jawaban yang benar ketika dipraktikkan dalam ilmu dunia yang nyata. Berarti mengajar di alam mimpi ya? Mengajar di alam mimpi. Bahkan dalam cerita yang lain, Ibnu Qayyim mengatakan ada satu santrinya Ibnu Taimiyah ketika dia belajar belum sampai khatam kitabnya. Di dalam mimpi dia khatamkan dengan Ibnu Taimiyah. Dan Ibnu Qayyim mengakui cerita itu. Jadi intinya apa? Dimensi roh jangan dibatasi dengan persepsi kita. Tak terbatas. Gak bisa dibatasi. Gak bisa. Dia itu abadi dalam kuasa Tuhan. Itu penting. Abadi dalam kuasa Tuhan. Kenapa? Karena yang mengabadikan adalah Allah. Jadi abadinya nisbi istilahnya, relatif. Kalau abadinya Allah mutlak. Sama dengan khalidina fiha, orang itu bisa abadi di surga dan neraka itu karena sifatnya relatif. Karena Allah yang berkehendak abadi gitu maksudnya. Jadi jangan dipahami loh, kalau gitu roh itu juga abadi seperti Allah. Enggak, relatif abadinya. Itu karena yang Allah dipahami. itu kan wajibul wujud juga kan. Ibnu Sina nyinggung itu. Jadi mereka para aulia, para salafus soleh, bahkan Rasulullah SAW itu ketika meninggal, tidak meninggal. Dia masih tahu, bahkan dalam di sini, orang-orang yang mati itu diperlihatkan amal-amal keluarganya yang masih hidup. Oh, kayak nonton TV itu ya? Lah iya, loh kelakan keluargamu udah tinggal kayak gini. Jadi jangan malu-maluin keluarga ini Mas Adi ya? Lah iya, siapa tahu nanti maka kehidupan itu selalu diawasi. Kita nanti sudah tahu kelakuan kita di dunia kan repot. Iya. Wah gak pantas jadi anakku. Repot itu. Itu di sini diceritakan itu. Iya. Kan Rasul mengatakan tu'radu alayya a'mala ummati. Semua kemudian kan kepadaku. Meskipun di sini disebutkan ketika itu amal meskipun baik, di sini disebutkan bahwa Nabi Ibrahim berdoa. Dan ketika itu amal ini tidak berarti bahwa Nabi Ibrahim di dalam menciptakan keamanan dan kemakmuran suatu tempat tinggal beliau hanya berdoa, tidak. Tapi beliau juga bekerja. Kenapa? Kita nggak paham tentang beliau dengan Nabiullah Ismail alaihissalam membangun Ka'bah. Roh masih ada. Membangun Ka'bah sebagai simbol, sebagai destinasi. Nah, jadi cara berpikir Nabi Ibrahim itu jauh ke depan ya. Mungkin sama dengan yang dilakukan oleh ahli marketing sekarang ini ya. Ahli marketing sekarang ini. Jadi bagaimana supaya masyarakat itu maju? Bagaimana supaya masyarakat itu maju? Masyarakat bisa maju itu ketika para investor bisa datang ke tempat itu, ketika banyak orang yang mendatangi tempat itu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya supaya bisa menarik orang-orang supaya datang ke tempat tersebut. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu adalah membangun Ka'bah. Membangun Ka'bah ya tentunya adalah dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Membangun Ka'bah saya kira itu dengan tujuan supaya didatangi oleh orang-orang.
didatangi oleh banyak orang. Nah, di sini di dalam surah Ibrahim juga disebutkan. Waalaikumsalam Faj'al warahmatullahi af'idatan minan